lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kajian tentang tema meninggalkan keburukan karena Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan padamu dengan yang lebih baik. Nah, sahabat semua, takdir kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Bapak Ibu semua, bagaimana sih cara meninggalkan keburukan itu? Nah, bersyukurlah Anda ikut riyadhah, karena dengan riyadhah Anda sudah mengerjakan semua amalan-amalan itu. Amalan-amalan itu nanti akan menghapus keburukan-keburukan kita secara bertahap. Kebiasaan tukang kredit itu akan habis dengan kebiasaan Anda ahli sedekah. Serius, lihat Anda, kalau Anda konsisten 2 hari akan kelihatan banget. Kalau Anda kelihatannya nanti udah seminggu, 2 minggu, kebiasaan pingin berhutang itu nggak ada kalau Anda sudah rajin sedekah. Kebiasaan mungkin suka ngomongin orang mungkin akan terhapuskan dengan Anda dengan kebiasaan membaca Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Kebiasaan mungkin apapun dosa-dosa kita, ya, keburukan-keburukan itu. Jadi gini, kita berbuat baik, keburukan itu akan hilang. Anda berbuat baik, keburukan itu hilang. Berbuat baik di sini, keburukan itu akan hilang. Maka bersyukurlah Anda punya lingkungan yang positif yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Dan sekarang Bapak Ibu semua, yuk hijrahlah dari kegelapan menuju yang lebih terang, ya. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ada beberapa langkah untuk Bapak Ibu bisa meninggalkan keburukan itu. Yang pertama adalah kemauan yang kuat. Nah, ini kembali kepada diri kita. Ada banyak kawan-kawan, Pak, saya lagi ditagih debt collector, ditagih rentenir dan sebagainya, ditagih oleh tagihan online dan sebagainya. Tidak apa-apa, gak dibunuh toh, gak dibacok, gak diapa-apain toh, paling cuma dimarahi. Itulah penampakan dosa kita. Nah, sekarang saya bilang tadi, perubahan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau kita tidak berubah. Oleh sebab itu dari sekarang Anda harus kemauan kuat, yang kuat bahwa saya harus hijrah. Gak apa-apa, saya lewati ini, dimarahi paling cuma lama 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu selesai. Kok dimarahi orang juga bosan marahi terus, ya. Nah, kalau Anda datang ke Allah, yang marah juga utusan Allah, mintalah ke Allah, bukan ke preman yang marahi kita, ya. Oke, pertama adalah kemauan yang kuat. Yang kedua, memperbaiki lingkungan dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, bersyukurlah. Makanya kalau Anda masuk ke suatu grup yang selalu mengingatkan kebaikan, mengingatkan duha, mengingatkan tahajud, berkumpullah di orang-orang itu. Karena itulah yang akan mengajarkan Anda dalam suatu kebaikan. Waktunya sedekah, waktunya vibrasi, waktunya baca Quran, waktunya Anda menolong kebaikan, berdakwah, yuk dari sekarang. Waktunya berbisnis, punya lingkungan yang positif itu yang paling mahal. Karena 1, 2, 3 tahun ke depan Anda tergantung lingkungan, buku yang Anda baca, dan apa yang Anda lihat. Nah, itu salah satunya sahabat semua. Nah, yang nomor 3 adalah banyak belajar ilmu agama dan motivasi. Nah, Anda bersyukur di grup yang saat ini kita geluti. Kita bersyukur kita punya banyak ilmu agama yang kita dapatkan. Setiap hari, pagi, siang, sore selalu kita memahami tentang ilmu dan ilmu. Nah, ilmu yang membuat kita menjadi luar biasa sahabat semua, ya. Dan setiap hari dikasih pagi hari, kasih vibrasi. Oh, subhanallah Bapak Ibu semua, bersyukur dengan vibrasi. Ada sahabat kita yang kena positif corona bisa sembuh karena tadi vibrasi yang positif. Maka sahabat semua, apapun penyakit kita, masalah kehidupan kita akan beres dengan vibrasi yang positif. Makanya dari sekarang ucapkanlah vibrasi positif, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita, ke rezeki, kesehatan, takdir kita dan masa depan kita. Belajar untuk selalu berkata-kata positif. Selanjutnya, tidak melupakan ibadah. Kalau kita mau online, ya, apalagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, di bulan puasa ini dipastikan sahabat semua, ya, dari sekarang membiasakan baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Syukur dengan terjemahannya, ya. Istighfar juga digenjotin 15.000 kali. Bismillah, semoga bisa tercapai dan mudah-mudahan itu aja di amal kebaikan kita. Yang nomor 5, apa itu? Istiqomah. Nah, bagaimana sih melahirkan istiqomah? Sekali lagi, istiqomah itu hadir tatkala kau sudah menolong orang. Ilmu yang kau dapatkan di grup, Anda bisa amalkan ke orang lain. Anda akan istiqomah, Anda gak akan jenuh di grup. Jenuh itu karena apa? Sudah dapat ilmu,
tidak dikeluarkan. Ibaratkan terima kasih, Anda cuma terima terus tanpa ngasih, tanpa ngamalkan, gak akan bisa istiqomah. Istiqomah berlaku tatkala kau sudah khairin nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, niat meninggalkan keburukan karena Allah, ya. Nah, sebab dalam hal yang diniatkan ikhlas karena Allah, hasilnya akan baik juga. Sebaiknya jika perubahan tersebut kita niatkan karena manusia, jangan heran perubahan tersebut hanya bersifat sementara, ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa poin tentang jika manfaat meninggalkan keburukan. Pertama, Allah akan menggantikan sesuatu yang ditinggalkan karena Allah dengan perkara yang sejenis dengan perkara yang ditinggalkan hanya yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu semua meninggalkan tadi sifat kredit, sifat riba, itu akan hilang dengan kebiasaan bersedekah, ya. Kebiasaan ngomongin orang akan hilang dengan istighfar, ya. Ya, yang selanjutnya, Allah menggantikan dengan perkara yang lebih baik, akan tetapi tidak sejenis dengan perkara yang ditinggalkan. Nah, itulah manfaatnya Bapak Ibu semua, ya. Terus yang selanjutnya, Allah menggantikan baginya dengan menghilangkan atau memalingkan dari musibah, bencana, kesulitan yang tadinya akan menghadangnya. Nah, itulah kekuatan daripada kita berbuat kebaikan. Yang selanjutnya sahabat semua, cara bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu meninggalkan sifat kikir. Nah, selama ini kalau Anda masih mikir-mikir, ditawarin yuk sedekah, kita masih mikir-mikir, mikir kebutuhan ini, kebutuhan itu, ya boleh silahkan dipikirkan, tapi berapapun yang nilai kita sedekahkan, jadikan itu kebutuhan kita. Terus meninggalkan sifat sombong, nah itu tidak boleh, ya. Tidaklah seorang akan memiliki sifat tawadu, rendah diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Nah itu, ya. Yang selanjutnya, meninggalkan sifat pendendam. Nah, kalau Anda sekarang dendam pada orang yang menyakiti Anda, ya nanti Anda termasuk kepada dendam kepada orang yang mungkin sudah menipu Anda. Itulah Bapak Ibu dampak daripada ya keburukan yang akan hadir. Mengorbankan harta benda di jalan Allah. Nah, ini jadi sifat-sifat yang Bapak Ibu biasakan adalah setiap ada rezeki gunakan untuk di jalan Allah. Meninggalkan hobi yang melalaikan. Ya, ini Bapak Ibu semua. Allah pun menggantikan kuda tersebut dengan angin yang mengalir dan cepat mengalir ke arah yang dikendakinya. Jadi bersahabat semua, bahwasannya kalau kita punya hobi, mungkin maaf ya, main kartu remi atau apapun itu, mungkin ada kegiatan yang mungkin waktunya sholat kita hingga lalai gitu ya. Termasuk main game ini dilarang. Game kadang-kadang melupakan kita, jadi lupa sholat, lupa ngaji, ya. Terus meninggalkan keluarga yang lalai. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Terus yang selanjutnya nomor 7, meninggalkan pandangan yang haram, ya, penglihatan kita. Terus memberi dalam keadaan sempit. Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi ada kisah tentang Aisyah radhiyallahu an yang sedang berpuasa, lalu ada seorang muslim yang minta makanan pada Aisyah, sementara Aisyah tidak memiliki kecuali hanya sepotong roti. Lalu Aisyah memerintahkan budak wanitanya untuk memberikan sepotong roti tersebut kepada sang miskin. Maka sang budak berkata, engkau bakalan tidak memiliki makanan untuk berbuka puasa. Akan tetapi Aisyah tetap memerintahkannya untuk memberikan roti tersebut kepada sang miskin. Maka ternyata tatkala sore hari ada seorang yang memberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak untuk Aisyah. Nah, ini tafsir Al-Qurtubi. Jadi sahabat semua, kalau kita bersedekah insya Allah di sore hari Allah akan mengganti yang lebih baik. Pokoknya setiap apapun sedekah, Anda sudah garansi dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya jangan pelit bersedekah. Terus yang terakhir adalah ikhlas menerima cobaan. Jadi Bapak Ibu semua, kisah tentang Ummu Sulaimah yang anaknya meninggal, lalu tatkala datang suami, maka ia pun menghiasi dirinya untuk merayu sang suami. Abdullah bin Abi Tolha yang baru datang dari Syafar agar telalaikan berita kematian anaknya. Ummu Salamah telah sabar tatkala harus meninggalkan anaknya yang meninggal tersebut. Akhirnya ternyata hubungan antara ia dan suami tatkala itu seterusnya membuahkan 9 orang anak, semuanya adalah para penghafal Al-Quran. Jadi sahabat semua,
Apapun cobaan yang Anda hadapi hari ini, itu ada pahala yang Anda dapatkan, ada reward yang Allah akan berikan kepada Anda. Dan siapapun yang lulus dari ujian itu, Anda adalah pemenang kehidupan. Anda adalah seorang leader, Anda seorang pemimpin, Anda adalah penggerak kebaikan di masa depan. Sahabat semua, tetap semangat dan jangan lupa selalu baca istighfar, bersedekah, terus berdoa dan kebaikan, dan terus berikhtiar menuju surganya Allah. Tetap berkaya meskipun pada saat puasa dan di musim corona. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.